nama saya Siva Cahaya Maula, bisa dipanggil dengan Siva. Di sini saya akan menjelaskan accounting analysis the basic. Saya berasal dari kelompok 2 yang kemudian beberapa anggota kelompok kami yang di sini saya akan menjelaskan faktor influencing accounting quality, yang mana itu bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana akuntansi perusahaan itu menangkap realitas bisnis yang mendasari dan untuk membatalkan distorsi akuntansi apapun, yang mana itu dibagi menjadi 3: kekakuan dalam aturan akuntansi sendiri, forecast error, yang ketiga itu pilihan-pilihan akuntansi oleh manajer. Yang kemudian dari kekakuan dalam akuntansi itu sendiri itu dimana sulit untuk membatasi keleluasaan manajemen tanpa mengurangi kandungan informasi dari data akuntansi. Maka dari IASB ini tuh sering mendefinisikan standar ini tuh lebih didasarkan pada prinsip-prinsip yang dinyatakan secara luas. Yang kemudian forecast error itu menyebabkan terjadinya forecast itu dikarenakan manajer itu tidak dapat memprediksi konsekuensi masa depan dari transaksi saat ini dengan sempurna. Yang kemudian pilihan-pilihan akuntansi oleh manajer itu ada beberapa, yang termasuk accounting based covenant, yang kemudian management compensation, corporate control contest, take consideran, regulasi consideran, capital market consideran, stakeholder consideran, sama competitive considerancy. Yang kemudian step pertama itu ada identifikasi key accounting policy, yang mana itu salah satu tujuannya itu untuk mengevaluasi seberapa baik faktor keberhasilan dan resiko yang dikelola oleh sebuah perusahaan. Maka analisis ini tuh digunakan untuk mengevaluasi kebijakan secara estimasi yang digunakan perusahaan itu untuk mengatur faktor dan resikonya. Yang kemudian dari step kedua, access accounting flexibility itu dibagi beberapa perusahaan itu sangat membatasi oleh standar dan konvensi akuntansi mereka, yang mana itu jika perusahaan itu memiliki sedikit fleksibilitas dalam memilih kebijakan dan estimasi, maka itu data akuntansi cenderung kurang formatif. Yang kemudian jika manajer itu fleksibilitasnya cukup besar, maka data itu lebih formatif. Yang kemudian step ketiga, evaluasi accounting strategi itu dibagi menjadi 5. Insentif pelaporan itu manajer itu lebih memilih dorongan untuk mengelola laba seperti menghindari pelanggaran perjanjian obligasi atau memenuhi target bonusnya. Yang kemudian yang kedua, penyimpanan dari norma industri itu perusahaan lebih memilih kebijakan akuntansi berbeda dari standar industri, apakah itu mencerminkan strategi unik atau manipulasi laporannya. Yang kemudian yang ketiga itu perubahan dari kebijakan akuntansi itu yang dilakukan beralasan dan berdampak positif atau hanya untuk meningkatkan laba sementara. Yang kemudian kesalahan akuntansi di masa lalu, apakah ada riwayat manipulasi laporan seperti penghapusan aset besar atau penyusutan yang terlalu lambat. Yang kemudian nomor 5, struktur transaksi itu sendiri menyusun transaksi untuk menyembunyikan kewajiban atau mempercantik laporan keuangannya dari sebuah perusahaan itu. Yang kemudian step 4, evaluasi the quantity of disclosure, itu ada 7, pilihan strategis, pilihan akuntansi, diskusi kinerja keuangan, informasi kebijakan kinerja non keuangan. Yang kemudian 5, informasi segmen. Yang ke-6, pengungkapan berita buruk. Yang ke-7, hubungan investor. Yang kemudian some complication itu dia itu suatu kendala khusus yang harus diatasi analisis dalam menyusun kembali laporan laba rugi yang berbasis standar IFRS. Maka bahwa standar internasional itu memungkinkan perusahaan itu untuk mengklarifikasikan biaya operasional mereka dalam 2 cara. Yang pertama, klarifikasi berdasarkan sifat sama berdasarkan fungsi. Berdasarkan sifat itu mengacu pada penyebab biaya operasional itu sendiri. Yang kemudian yang berdasarkan fungsi itu mengacu pada tujuan biaya operasional itu sendiri. Yang kemudian kategori of financial statement item itu dibagi menjadi 2, business activity sama financial. Yang kemudian ada aggregation sama disaggregation, yang mana business activity sama financial itu mempengaruhi penciptaan nilai perusahaan, sedangkan financial itu lebih mempengaruhi dengan alokasi nilai di antara penyedia modal perusahaan. Yang kemudian aggregation itu sama versus disaggregation itu untuk manajemen dapat mengetahui perbedaannya penilaian antara keputusan dengan pembiayaan. Yang
Adapun untuk manajer dapat mengetahui pemberlakuan akuntansi yang berbeda pada ketiga kategori aset dan liabilitas. Yang kemudian standarisasi income statement format itu ada 8, revenue, cost of sale, selling general and administrative expense, investment income, interest expense, net non-recurring income, sama profit atau loss discontinue operation, sama profit per ordinary shareholder. Yang kemudian standar income statement format itu ada 4, cost of material, yang mana bebannya berkaitan dengan bahan yang digunakan selama periode tersebut. Yang kemudian personal expense itu beban yang terkait dengan tenaga kerja termasuk gaji, tunjangan, pensiun, dan lainnya. Yang kemudian depresiasi dan amortisasi itu beban penyusutan antara aset tetap dan amortisasi yang tidak berwujud. Yang kemudian other operation income itu pendapatan dari kegiatan operasional lainnya tidak langsung terkait dengan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang kemudian standarisasi balance sheet format itu ada 5, yang mana cash equipment, cash dan setara kas itu digunakan sebagai kegiatan operasional jangka pendek. Yang kemudian trade receivable itu piutang yang harus dibayar oleh pelanggan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang kemudian inventory, nilai investasi yang digunakan atau diproduksi atau dibeli termasuk barang jadi dan bahan bakunya. Yang kemudian non-current tangible asset itu aset yang untuk operasi jangka panjang. Yang kemudian non-intangible itu aset tidak berwujud yang digunakan dalam operasional jangka panjang, goodwill atau hak paten. Yang kemudian standarisasi balance sheet format itu trade payable, yang mana kewajiban dalam pemasok itu harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang kemudian non-current debt itu kewajiban finansial yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang kemudian preference share itu saham preference, yang mana kemudian non-controlling interest of equity itu bagian dari ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas dalam entitas anak. Kemudian standarisasi cash flow sheet format itu ada 3, net investment or liquidation of operation working capital itu perubahan bersih dalam modal kerja operasional. Yang kemudian net debt or assurance itu perubahan dalam utang jangka pendek yang jangka panjang yang ditimbulkan dari penerbitan atau pelunasan utang. Yang kemudian dividend payment, pembayaran payment yang dilakukan perusahaan pada pemegang saham selama periode tertentu. Kemudian akuntansi analisis pitfall dari conservative accounting is not accounting itu beberapa perusahaan itu telah menerapkan konservatif dalam pelaporan akuntansi dengan menyisihkan sebanyak mungkin untuk dana kontingensi mereka. Nah, pendekatan itu sering digunakan untuk membenarkan pengeluaran penelitian dan periklanan serta percepatan penurunan nilai aset tak berwujud selain goodwill. Yang kemudian unusual accounting is continuable, yang mana itu seringkali akuntansi itu tidak biasa dianggap sebagai suatu yang mencurigakan. Namun pilihan akuntansi yang berbeda dapat dibenarkan jika suatu perusahaan itu memiliki modal bisnis yang unik. Yang kemudian common accounting standard are not the same, itu perusahaan itu lebih mendaftarkan ke Uni Eropa dan negara lain untuk menyusun laporan keuangan mereka berdasarkan standar akuntansi yang sama, yaitu IFRS. Yang kemudian value of accounting data dan accounting analysis itu beberapa pihak itu berpendapat bahwa data dan analisis akuntansi itu kurang berguna bagi investor karena adanya insentif bagi manajer untuk mempengaruhi angka laporan keuangan mereka. Namun, penelitian itu menunjukkan bahwa informasi akuntansi itu tetap bernilai bagi investor. Yang mana meskipun ada peluang untuk manipulasi laporan keuangan, penelitian itu bertujuan untuk pengawasan dan regulasi akuntansi yang cukup efektif. Yang mana untuk memberikan jaminan kepada investor itu bahwa data laba itu tetap dapat diandalkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.